Kita mulai Ustaz ya. Boleh Pak. Nanti yang lain apa menyusul aja Pak Ustaz. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Ta'ala yang mana pada pagi hari ini kita masih dengan iman, Islam dan kesehatan sehingga bisa berkumpul kembali di kajian Zoom ini dalam rangka thalabul ilmi. Salam bersama kita panjatkan ke junjungan besar kita Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita nantinya akan mendapatkan sapaan Nabi kita di yaumil akhirat nanti. Amin Allahumma amin. Yang saya hormati Ustaz Ridwan, alhamdulillah hadir. Yang saya hormati Pak Junaidi, Pak Sapri, Pak Jul, dan juga Ibu Jul Haridah yang selalu istiqomah untuk mengaji setiap paginya ya. Baik, pada pagi hari ini kita membahas masalah kitab Al-Wafi ya, Syarah Hadis Arba'in dari Imam An-Nawawi. Sebelum kita mulai kajian ini, mari kita bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustaz, waktu kami persilakan. Kepada Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Syukur kita hadiahkan kehadiran Allah Azza wa Jalla yang dimana pada pagi hari ini Allah masih berikan kita nikmat iman, nikmat Islam, Ya, Pak. nikmat kesehatan kepada kita semua. Kita bisa hadir dalam kajian via Zoom pada pagi hari ini. Selanjutnya selawat beriringkan salam hadiahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada kita, keluarga kita hingga yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Bapak Bakar sebagai pemandu acara kita, Bapak yang sudah hadir dalam kajian Zoom ini. Mudah-mudahan kita istiqomah mengkaji Islam. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Dan kita masuk ke hadis Thamain Asyarah, hadis ke-18. Bertakwa kepada Allah dan berakhlak yang baik atau berakhlak mulia. An Abi Dzar Jundub bin Junudah, dari Abu Dzar Jundub bin Junudah, Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal, dan Abu Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu an Rasulullah SAW, dari Rasulullah SAW wala, berkata Rasulullah, ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi sa'ata hasanata tamhuma wa khaliqin nasa bihulukin hasan. Rasulullah bersabda, bertakwalah kamu dimanapun kamu berada. Iringilah keburukan dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu menghapuskan, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Niscaya kebaikan itu menghapuskan dan pergaulan manusia dengan akhlak yang baik. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dalam bab tentang berinteraksi dengan orang banyak. Hadis nomor 18.
Dan juga dikatakan di sini ialah sebab turunnya hadis. Ini adalah wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada Abu Zar dan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Ada berapa redaksi dari berapa jalan disampaikan dalam kesempatan yang berbeda. Ya. Di antaranya ialah ya, dari Ibnu Abdul Bar ya, dalam kitab At-Tahmid dari Anas, ia berkata Nabi mengutus Mu'adz ke negeri Yaman. Ya. Nabi mengutus Mu'adz ke negeri Yaman lalu bersabda, wahai Mu'adz, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah dan juga berakhlaklah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Ya. Bermuamalah dan berakhlaklah dengan akhlak yang baik. Dan apabila engkau melakukan satu kejelekan, maka ikutilah itu dengan satu kebaikan. Lalu ia berkata, aku bertakwa, wahai Rasulullah, apakah mengucapkan la ilaha illallah bagian dari kebaikan? Dan menjawab, bahkan itu bagian dari kebaikan yang sangat besar. Jadi kalau dikatakan jamaah sekalian, ini tentang takwa. Ya. Rasulullah SAW, ya. Wah, jadi hadis Ashabul Wurud, ya. Munculnya hadis ini merupakan wasiat langsung dari Rasulullah kepada dua sahabat. Yang pertama ialah Abu Zar Al-Ghifari, yang kedua Mu'adz bin Jabal. Jadi ini tentang hadis takwa. Ya. Dan juga dikatakan hadis yang dilewatkan oleh Ahmad dari Abu Zar radhiyallahu anhu, yang berkata, saya berkata, ya Rasulullah, ajarkan aku satu amalan yang dapat mendekatkanku pada surga dan menjauhkanku dari neraka. Rasulullah bersabda, jika kamu mengerjakan keburukan, maka kerjakan kebaikan, karena kebaikan itu akan dibalas dengan 10 kali lipat. Saya bertanya, apakah la ilaha illallah itu dari kebaikan? Beliau menjawab, bahkan sebesar-besar kebaikan. Ya, tauhid. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya. Jadi Bapak sekalian, inilah tentang pesan Rasulullah ya, kepada dua sahabat. Ini bisa kita jadikan sebagai salah satu pedoman kita dalam kehidupan. Ketika kita melakukan kejahatan, ya, jangan berhenti hanya melakukan kejahatan, tapi iringilah ya dengan kebaikan. Karena kebaikan itu akan dibalas dengan 10 kali lipat. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan tentang sebab munculnya hadis. Baik Pak Ustaz. Wah, sahabat. Baik Bapak ya, yang punya buku tuh halaman 138 ya, bab baru kita bahas ya. Hadis ke-18. Nah, salah maksudnya hadis yang baru, hadis ke-18 tentang bertakwa kepada Allah dan berakhlak baik. Kalau di buku ya, kalau di PDF tadi berakhlak mulia nih. Nah, sama aja itu. Silakan. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam ya Pak. Mohon penjelasan lagi Ustaz. Jika kita mengerjakan keburukan, maka kerjakan iringilah dengan kebaikan. Ini gimana ininya Ustaz? Pemahaman contohnya yang lebih real kalau kita dari interaksi kita sehari-hari Ustaz. Ya, terima kasih. Ya, jadi kalau dikatakan ya, hadis ini tentang jika kita mengerjakan kebaikan, ya, mengerjakan keburukan iringnya dengan kebaikan. Jadi dikatakan ya, bertakwalah kamu dimanapun kalian berada, ya, iringilah keburukan dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu menghapuskan. Artinya amalan-amalan kebaikan yang kita lakukan setelah melakukan dosa kesalahan atau dosa
atau dosa bertindak sebagai pelebur yang menghapus catatan keburukan itu. Dan jika dikatakan ya, jadi setiap kita tergelincir melakukan kesalahan, langkah terbaik yang diajarkan oleh Rasulullah adalah segera bangkit dan menutupnya dengan memperbanyak zikir, ya, beristighfar serta melakukan amal soleh lainnya agar catatan dosa tersebut terhapus oleh berlipatnya pahala kebaikan. Ya. Ini berkaitan dengan dosa-dosa kecil. Ya. Misalnya, ya, ada kita silap, kita ya dalam berdagang itu berniaga menipu, ya. Karena kan terkadang ya kita silap, maka Rasulullah mengatakan omongan pedagang itu adalah pendusta. Maka gimana caranya? Makalah tebuslah dengan memperbanyak bersedekah. Nah, jadi seperti itu. Jadi pelebur ya untuk menghapus dosa keburukan. Maka banyaklah mengucap la ilaha illallah, astaghfirullah. Supaya apa? Supaya dosa-dosa kita diampuni. Ya. Jadi seperti itu. Ya, artinya gini, Ustaz. Maksudnya gini, semua perbuatan itu kan adalah memang dari kendali kita sendiri. Apa yang kita kerjakan itu pasti itu adalah yang direncanakan dan dikendalikan. Nah, apakah tadi dicontohkan misalnya berdagang, memang betul-betul sengaja melakukan kita melakukan waktu berdagang itu jual beli itu misalnya penjual itu melakukan keburukan sengaja ini misalnya menjual barang dibilang ini bagus barangnya nggak ada cacat nggak ada apa padahal tahu itu adalah barangnya cacat itu kan kita melakukan keburukan nah itu kan sengaja memang betul-betul perbuatan yang terkendali dari yang kita lakukan nah ini bisa menjadi habit kebiasaan jadinya kan berbohong dulu tapi setelah itu kita melakukan kebaikan misalnya setelah kita melakukan bohong itu atau hasil dari yang kita ambil nih untuk menghapus keburukan tadi kita sedekahkan kita misalkan untuk ini nah ini kan perbuatan hablum minan nas itu kan betul-betul perbuatan yang terkendali bukan di luar ini lagi kan di luar perbuatan yang nggak terkendali dari normal gitu Ustaz. Nah, apa ini kalau dibiasakan menjadi suatu kebiasaan, nah, apakah ini nanti bisa dijadikan ini bahwa perbuatan itu sebetulnya udah walaupun kita sebelumnya melakukan penipuan, habis itu kita imbangi dengan kebaikan-kebaikan. Nah, ini kan bagaimana kita memahami ini, Ustaz? Jadi misalnya Pak, ini kan yang berkaitan dengan dosa-dosa kecil ya. Contoh ya, melihat hal yang tidak halal, memandang lawan jenis yang bukan mahram dengan syahwat atau sesuatu yang dilarang oleh agama, secara tidak sengaja lalu meneruskannya. Nah ini kan dosa kecil ini. Maka gimana caranya? Caranya dengan kita beristighfar. Tadi misalnya memang Pak, kalau kita melakukan sesuatu yang yang dosa-dosa kecil ya, yang itu bisa menjadi besar. Ya. Para ulama mengingatkan bahwa dosa kecil dilakukan secara terus-menerus, istihrar, dan diremehkan dapat menumpuk dan berubah pasanya menjadi dosa besar. Ini para ulama mengatakan seperti itu. Ya jadi misalnya kalau tadi yang menjadi kebiasaan lama-lama ya itu menjadi dosa besar. Karena menjadi kebiasaan. Ya. Jadi memang dalam berdagang ini pentingnya kita memahami fikih muamalah memang dalam berdagang. Ya. Nah, supaya kita yakin memang Allah lah yang berrezeki. Cuman kan manusia ya, yang berikhtiar ini kan manusia yang menjemput rezeki. Rezeki kita kan memang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi bagaimana kita berikhtiar, bagaimana menjemput, itu kan akan dimintai pertanggungjawaban. Kalau dikatakan kan seperti kasusnya Imam Ali ya. Dia mau ngasih misalnya anak itu misalnya 10 dirham ya. Siap seorang nanti dikasih.
Ya, dia jaga parkir anak itu. Ya, kalau istilah kita sekarang jaga parkir lah ya. Waktu beliau selesai sholat loh, tempat dudukan untanya kok hilang ya. Kuda atau unta itu ya. Bukan kudanya kok hilang ya. Dicarilah ke pasar. Berapa harganya? 10 dinar. Dalam hati beliau, seharusnya saya mau ngasih anak tadi. Ya. Banyak apa? Ya, nah itulah rezeki tadi Pak. Mau dari cara yang halal, mau cari yang haram, ya itu sama sebenarnya. Jadi memang Pak, benar Pak. Jadi kalau ada bisa menjadi habit, itu susah. Ya. Contoh misalnya yang jadi habit itu adalah ya orang yang mau berbisnis, ya riba misalnya. Itu memang ya kalau dikatakan, kalau dia belum dapat teguran dari Allah ya nggak ada masalah kan. Karena bisnis ini kan kok bahasa ekonominya kan uncertainty, nggak pasti. Kalau orang mengatakan nanti begini-begini ya, tambah sekian, nanti per bulan bisa dapatlah 20 juta ya kan. Secara kacamata manusia bisa. Tapi kan ada yang faktor X tadi ya. Faktor alam, faktor yang lainnya. Yang itu kan nggak pernah dipikirkan manusia. Yang manusia pikirkan apa kan selalu untung. Ini berbalik dengan kehidupan dunia yang memang tidak pasti. Kadang berhasil, kadang tidak. Jadi begitu Pak. Jadi kalau sudah jadi habit memang berat. Banyak Rasulullah mengajarkan kita untuk bersedekah. Itu kan salah satu dosa kecil mungkin yang tidak sering dilakukan. Ya. Jadi misalnya ya kalau mengeluarkan umpatan kecil atau keluhan yang menunjukkan ketidaksabaran ringan terhadap suatu keadaan. Jadi dalam Al-Quran kan dikatakan wa sa'an takuna syai'an wa huwa syarrul lakum wa sa'an takuna tuhibbu syai'an wa syarrul lakum Allah a'lamu antum la ta'lamun. Ya. Bisa jadi kalian membenci sesuatu, menyukai sesuatu padahal itu sangat buruk bagimu. Bisa jadi kalian mencintai sesuatu, ya, membenci sesuatu padahal itu sangat baik bagimu. Ya. Allah a'lamu antum la ta'lamun. Allah mengetahui dan kamu tidak mengetahui. Nah, inilah manusia Pak. Kiranya ya, punya dia hidup sederhana itu baik misalnya. Padahal kalau dia gunakan potensi yang ada pada dirinya, hal itu lebih baik misalnya. Kan begitu. Bantu orang lain, bantu bersama. Terkadang ya seorang hidup sederhana, ya itu sudah baik baginya. Padahal kalau harta di tangan orang-orang yang amanah, insya Allah rahmatan lil alamin. Ya, begitu. Jadi begitu Pak. Memang ini bertakwa ini adalah pembelajaran bagi kita ya, bagaimana Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada dua sahabat, Abu Zar dan Mu'adz bin Jabal. Abu Zar ini kalau dikatakan ketua OKP, ketua perompak. Satu lagi adalah orang yang dipercaya Rasulullah menjadi ya pembantu Rasulullah untuk mengurusi daerah-daerah. Ada lagi Bapak Ibu? Silakan Bapak-bapak. Jadi istilahnya lagi nih, misalnya kita pagi mungkin banyak mungkin kita melakukan kesalahan ataupun kita banyak mungkin ya nggak jelas. Itu di malamnya kita sholat tahajud, banyak kita istighfar, gitu Pak Ustaz ya. Ya. Kita beristighfar ya, banyak mengucap la ilaha illallah, nah gitu. Ya memang itulah Pak, di zaman yang seperti ini ya. Iya. Kemaksiatan dulu misalnya kemaksiatan itu di luar rumah. Iya. Mungkin tahun-tahun 90 ya. Nah, itu kemaksiatan itu bisa di luar rumah, tak pernah kemaksiatan itu ada di dalam rumah ya kan. Sekarang anak-anak pun disuruh orang tuanya untuk main di luar rumah. Ya, tak ada
anak-anak itu main di dalam rumah tak ada dulu zaman dulu, main layangan lah, main guli lah, ya kan, Ya, main betul. macam-macam. Sekarang anak-anak itu di rumah semua, ya, tak mau dia keluar rumah. Kenapa? Tadi teknologi, ya, macam-macam gadget, ya, Iya. baik yang besar, baik yang kecil itu masuk ke rumah. Ya, kita pun juga seperti itu. Ya. Kalau misalnya ada anekdot itu ya, ikan ditipu pancing, ya kan, apalagi ya, harimau ditipu dengan daging. Ya. Manusia nih sekarang ditipu dengan apa? Medsos, media sosial. Berjam-jam, ya kan, berpuluh-puluh, berapa lah waktu yang kita pakai untuk baca Quran? Kadang 10 menit. Ya. Berapa waktu yang kita gunakan untuk melihat HP, ya. Nah, walaupun itu suatu hal yang mubah, bisa jadi itu suatu hal yang wajib, yang baik, misalnya apa, menuntut ilmu, mencari informasi, ya, apalagi dengan kehidupan kita yang seperti ini. Jadi kalau dikatakan, nah ini menyambung ini ya, nah, bagaimana nanti katanya kan kehidupan seperti ini, teknologi, ya, nah, makin maju segala macam, maka yang diperintahkan Islam kan cuma dua intinya, ya. Sabar dan sholat dan beribadah, itu aja disuruh dalam Islam. Ya. Memang ya, bertakwa ini luar biasa dimanapun kalian berada. Mungkin dahulu sebelum ada listrik ada tukang menghidupkan lampu, ya Pak. Iya. Di kota-kota besar itu ada tukang menghidupkan lampu, ya. Dulu zaman ada mesin fotokopi, ada umat Islam ini penulis Al-Quran, penulis kitab-kitab. Jadi memang terjadi perbedaan di kalangan ulama itu ya, sangat sengit sekali kalau istilah mesin fotokopi itu. Satu sisi dia mematikan pendapatan orang penulis Quran, penulis kitab. Satu sisi dia memudahkan umat. Ya. Banyak umat tersadarkan, banyak umat ya bisa membeli Al-Quran mungkin nggak sampai jutaan ya. Ratusan ribu, bahkan puluhan ribu umat bisa membeli Quran. Ya. Itulah salah satunya. Maka ya itu sudah tidak bisa dihindari. Nah, memang begitulah zamannya. Yang penting bagi kita adalah untuk sebagai ya wal insa illa liya'budun. Tujuan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi begitulah pesan Rasulullah ini. Ya, apapun profesi kita, apapun yang kita lakukan, ittaqullah haitsuma kunta. Ya. Bertakwalah saja di mana Anda berada. Ada ya seperti itu. Nah, ini masuk tadi Bang Raja Pak Ustad. Kita jawab Pak Ustad ya, Bang Raja nih via chat. Coba Pak Ustad. Ya Pak, saya lihat dulu. Punya Bang Raja tuh. Ini juga saya live ini di TikTok juga, biar dapat ilmu juga orang. Ya, kalau dikatakan mungkin terjadi, mungkin. Ya. Cuman kan ya kita tidak tahu siapa yang bisa masuk surga, ya. Jadi memang ada amalan yang dia ya masuk surga tanpa hisab, ya. Memang ya, kalau dilakukan ya insya Allah itu kita masuk ke dalam surga itu ya tanpa hisab. Misalnya ya tidak meminta diruqyah. Ini maksudnya orang-orang yang menjaga kesucian tauhidnya dengan tidak minta orang lain meruqyah mereka ketika sakit. Hal ini bukan berarti ruqyah itu syar'i atau dilarang, melainkan sebagai bentuk kesempurnaan tawakal agar hati mereka tidak bergantung pada sebab sang peruqyah, melainkan langsung kepada Allah. Ya, bukan berarti ruqyah itu berdosa, tapi dia meruqyah dirinya sendiri dan meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Misalnya tidak melakukan tahayyur, ya, la tayharun. Apa itu? Tidak mengkaitkan nasib sial dan atau keberuntungan dengan tanda-tanda alam seperti suara burung, angka tertentu atau mitos-mitos lainnya. Hati mereka bersih dari kurafat dan ramalan-ramalan yang tidak ada landasan dalam syariat.
Misal contoh ya, kalau suku tertentu itu ada misalnya dia nggak mau angka 4, ya, angka 13 bagi mereka tuh angka sial dan angka mati. Kok Islam yang nggak ada, mau 14, mau 13 ya nggak masalah. Ya, itu tidak membuat miskin atau apa. Yes. Jadi mereka sangat mengingkari angka 4. Dalam bahasa mereka asyi itu artinya adalah mati. Jadi kalau angka 4 ya itu dipakai akan ada kematian bagi mereka. Tapi ini kan tidak dibenarkan dalam syariat. Ya. Jadi seperti itu. Nah, ya. Ini misalnya, ya ini kemarin ya kita berkaitan dengan api. Ini ada juga ya, tidak meminta pengobatan dengan ya, yaitu memilih besi panas yang dicocos itu dalam luka, kecuali dalam kondisi yang sangat darurat. Para ulama menjelaskan bahwa menahan diri dari metode ini masih ada alternatif lain. Ya. Yang terakhir ialah hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi dikatakan hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi gimana lagi yang lain ya? Kalau kita sanggup mati syahid misalnya, ya, atau sabar yang sempurna, ya. Jadi tidak mengucapkan sabar lagi, tapi mengucapkan alhamdulillah terhadap segala sesuatu. Ya. Nggak mengucap sabar lagi dia. Diberikan dia ujian, dia mengucapkan alhamdulillah. Kenapa? Karena dia merasa dirinya masih diberikan ujian oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan sampai ketika kita merasa punya semuanya, kita merasa seolah-olah tak diuji oleh Allah. Itulah ujian kita sebenarnya. Ya, seperti itu. Jadi kalau dikatakan ya inilah salah satu contoh ya gimana salah satunya menasihati penguasa. Ya, Syahidu Syuhada Hamzah. Pengulus Syuhada itu ya adalah Hamzah. Dan orang menasihati penguasa dan dia mati karena menasihati penguasa. Karena kalau menasihati penguasa ini duanya intinya Pak, diterima atau dia ditolak kan begitu. Ya. Jadi kalau di Timur Tengah itu ya sejatinya kekuasaan itu tak ada yang abadi. Ya mau 50 tahun, mau 100 tahun ya. Sama kayak kita juga hidup di dunia ini pasti bergilir dan berganti. Sebengis-bengisnya rejim pasti akan berganti ya. Tak akan pernah tak berganti ya. Jadi sepandai-pandai apapun kita untuk menggenggam kekuasaan ya, atau menjadikannya sebagai anak turunan pasti akan berakhir seperti itu. Betul, ya. Setuju. Jadi inilah kalau dikatakan salah satu hal yang bisa kita masuk surga tanpa hisab ya. Jadi memang begitulah Pak ya. Sabar kita ya, jangan berpuas diri dengan amalan. Takutnya ya seperti kejadian hadis Rasulullah, hadis Muslim. Ada seorang tulabul ilmi datang menghadap Allah ya. Ini dilihatkanlah kenikmatan surga ya. Apakah kamu melakukan ini karena Allah? Ya Allah. Tapi Rasul mengatakan tidak, kamu berdusta ya. Kamu ya menuntut ilmu itu bukan karena Allah, tapi biar dipuji sebagai orang alim, orang yang banyak ilmunya ya. Tapi Allah mengatakan masuklah kamu ke dalam neraka. Begitu juga orang yang kaya, begitu juga orang yang mati syahid ya, seolah-olah karena Allah, tapi dia melakukan itu bukan karena Allah, tapi hanya kepada manusia. Ini Pak bahayanya nih kita nih Pak. Inilah yang kita, makanya tadi kan banyaklah mengucapkan la ilaha illallah dan beristighfar ya, karena mengeri nih emang. Ya, jangan pula kita takut habis ini tidak melakukan kebaikan ya. Kalau kita takut siapa lagi yang menyampaikannya ya. Orang-orang LGBT juga udah berani kok sekarang ya. Jangan pula kita takut menyuarakan Islam. LGBT yang dilaknat aja mereka sudah berani ya mensiarkan kemana-mana ya. Sampai 37 organisasi menolak MUI ya untuk menghukum LGBT ya. Ini kan udah luar biasa nih 37 ya.
Ada pula psikolog dari UI ya, prodinya menolak ya rancangan MUI. Hati. Tapi kalau sudah organisasi ya terstruktur, sistematis, memang tugas kita memang harus mengejek, menghinakan. Kenapa? Karena ini organisasi bukan individu. Ya. Organisasi ini lebih berbahaya. Karena mengajak orang kepada kejahatan. Ya. Bukan individu. Kalau individu kan dia ya bisa jadi kita nampak dia menggandeng laki-laki misalnya. Nah, ini kan kita nampak, kita nasihati. Ya. Tapi kalau individu udah membuat roadshow, ya, membuat istilah kita muktamar, itu setelah baik lah. Ya gathering atau apa, kumpul-kumpul lah. Ini dah membahayakan ini. Jadi seperti itu. Nah begitu Pak. Nah, begitu Bang Reja. Memang di dunia kita ini kan memang nggak bisa. Tadi saya bilang media sosial. Kayak HP lah. HP ini dua nih. Bisa membawa kita ke dosa, bisa membawa ke pahala. Contohnya berdosa. Tadi saya bilang nggak perlu kita keluar rumah kan. Buka HP aja. Apa yang mau dibuka ada semua di situ. Nah, itu berdosa kita. Kalau kita nggak pandai kan. Kalau kita pandai memilih ya kayak misalnya ada kajian-kajian kita share di Facebook atau di mana dapat pahala kita ini tuh. Itulah semakin canggih semakin ya kita harus berhati-hati. Apalagi kita punya anak yang nanti layak kewajiban orang tua. Apalagi anak ngomong nggak pernah mau diajak keluar siapa. Nanti dia di dalam kamar aja kan bosan. Pak bahaya itu. Kata nanti dia yang nge-TikTok, aduh anak sekarang astagfirullahaladzim. Ngeri-ngeri kali jam sekarang itulah. Memang kita harus aktif lah sebagai orang tua ini. Enak. Enggak, ini penjelasan kita udah melebar kemana-mana jadinya kan ini. Jadi poin kita kan tadi masalah takwa dan kebaikan, keburukan itu iringi dengan kebaikan. Artinya apapun keburukan yang kita rencanakan lakukan itu akan lebih tinggi nilainya kan kebaikan itu akan dihapus dengan kebaikan. Tadi di sini kan dalam contoh kebaikan itu akan kalau dari hitung-hitungannya dapat 10 kali lipat. Artinya ini kan yang harus kita pahami antara keburukan dilakukan itu akan dihapus. Artinya berapa besar pun keburukan dilakukan dan kebaikan berapapun itu lebih besar nilainya kebaikan. Kita ini kan hitung-hitungannya malah 10 kali lipat. Artinya mungkin kalau keburukan itu nilainya tadi menjadi 5 kali lipat, nanti terhapus dengan kebaikan yang poinnya 10 kali lipat. Kita nggak tahu nih, kalau kita ambil real apa keburukan yang kita lakukan dan apa kebaikan pun sedikit, itu menghapus. Ini kan berkaitan dengan keyakinan. Ini kan harus kita pegang. Dan tadi dengan pertanyaannya Bang Reja juga, kita harus yakin umat Islam itu pada akhirnya semua akan masuk surga. Walaupun nanti kita akan akan diperhitungkan antara keburukan dan kebaikan, dan mungkin bisa jadi juga akan keburukan itu akan dihapus dulu, akan mendapatkan ini dulu, masuk neraka dulu, tapi pada akhirnya kan kita semua masuk surga kan gitu kan, itu intinya. Walaupun keburukan akan dibalas juga dengan mungkin masuk neraka dulu gitu kan gitu. Nah ini kan yang harus kita yakini, agama kita ini adalah agama betul-betul menjamin kita masuk surga gitu kan. Nah itu poin yang misalnya dari hadis ini yang bisa kita ambil, dan perbuatan yang kita lakukan adalah sebetulnya adalah perbuatan takwa seharusnya sebetulnya kan itu ya. Takwa itu kan sebelumnya kan kita kontrol diri kita selalu bertakwa, melakukan tindakan-tindakan itu yang mencerminkan ketaatan kita perintah. Jadi kalau ada niat kita berbohong dulu, ini munculkan takwa dulu. Jadi kita nggak melakukan keburukan lagi, tapi jangan dijadikan udah nggak apa-apa keburukan dulu, ambil nanti habis itu kita melakukan kebaikan, nanti akan terhapus. Kan ini poinnya yang harus kita dapatkan ya Ustaz dan Mbak ini. Mungkin sedikit gitu ini. Ya. Kalau kita melebar kemana-mana ke LBT jadi repot, jadi ini kajian kita jadi ngambang jadinya gitu.
Ya, jadi memang Pak, tadi kan memang dari pertanyaan. Jadi memang begini Pak, terkadang ada manusia itu yang dia melakukan kejahatan, ya udahlah, aku kayaknya nggak bisa lagi bertobat. Nah, itu ada kayak gitu Pak kejadiannya. Udah aku jadi orang jahat aja. Ya, nggak usah lagi baik-baik misalnya. Ini kan menjadi tambahan bagi kita. Bahwasannya sebanyak-banyak apapun dosa kita, ya selama itu dosa kecil, ya sebanyak apapun yang kita lakukan, ya kalau kita ya bertobat kepada Allah ya dengan memperbanyak istighfar, ya memperbanyak amalan-amalan kebaikan, insya Allah Allah akan ampuni dosa tersebut. Ini Amin, Pak, amin, terkadang amin. banyak masyarakat awam yang tidak paham, Amin. ya. Malah mereka terjebak, ya udahlah, kalau memang masuk neraka, padahal dia kena api saja, ya melepuh kulitnya, sakit, ya nangis-nangis misalnya, ataupun ada yang terbakar masuk UGD, ya IGD, bagaimana nanti di neraka kelak, kan begitu dia Pak. Jadi inilah Pak mengajarkan kepada kita, ya walaupun banyak dosa kita, ya kita nggak tahu kan hari ini kita ditutup aib kita sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya nauzubillah, ya mudah-mudahan Allah selalu tutup, ya. Kalau dibuka ya itu kan kita, makanya perbanyaklah ya berzikrullah dan juga beristighfar, kan seperti itu. Ya, baik. Begitu Pak, ini dia. Intinya kita banyak-banyak beristighfar. Kalau sholat tahajud ya, duduklah kita berapa menit ya kan. Memohon ampun sama Allah. Banyak-banyak kita beristighfar, mengucap la ilaha illallah. Insya Allah diampuni dosa-dosa kita. Baik, begitu Pak ya. Mungkin kita masuk poin kedua ya Pak. Apa Pak Ustadz? Ya, usah kita lah ya. Iya, lanjut. Ya. Jadi poin kedua ialah manusia sebagai khalifah di muka bumi. Jadi manusia sebagai khalifah. Jadi katakan sungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah menciptakan manusia dan menganugerahkan baginya berbagai macam kenikmatan yang tidak bisa dihitung, ya, yang tidak terhingga, ya. Jadi kalau dikatakan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala ini luar biasa kepada kita, ya. Maka nikmat yang selalu ada itu apa? Nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan, ya. Jadi kalau dihitung nikmat kita ini nggak sanggup kita hitung. Kalau apa itu kan peribahasa itu, andai air laut dijadikan sebagai tintanya, ranting-ranting pohon dijadikan penanya, ya lembaran daun dijadikan sebagai kertasnya, ya tentu kita tidak dapat menghitung nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat luar biasa tentu, ya kan Pak. Betul. Nah begitu banyak ujian kita, berat ujian kita. Lihatlah di rumah sakit tuh ya, macam-macam lah penyakit. Jadi kalau itulah untuk memutus apa iya tadi, dalam artian supaya kita lihat, oh kita fisik kita normal, ya banyak yang sakit di rumah sakit, ujiannya lebih besar daripada kita, supaya kita tak berkecil hati, seolah-olah kita inilah yang paling banyak menderita, ya. Tapi padahal banyak yang menderita di luar sana. Dan juga ya, dia menjadikan mereka para rasul diberi wahyu dari langit, ya. Diturunkan padanya wahyu dari langit agar dia dapat menjelaskan pada manusia jalan kebaikan dan kebahagiaan. Ya, jadi Al-Quran itu diturunkan basyira wa nadhira, ya, sebagai ya kabar gembira dan peringatan kepada kita. Ya. Tidak aja rahmatan lil alamin, tapi juga basyira wa nadhira, ya. Memberi apa? Memberi kabar gembira dan peringatan. Ya, itulah adanya Al-Quran. Untuk menjelaskan kepada manusia jalan kebaikan dan kebahagiaan. Ya. Jadi kebaikan dan kebahagiaan dalam Islam itu bagaimana kita terikat dengan syariat, ya, dan kita juga ya istiqomah, ya,
dalam menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia merintahkan mereka untuk beribadah kepadanya dan tidak menjadikan sekutu baginya suatu apapun, ya. La syarikalah, tidak ada sekutunya. Dan juga mengerjakan, ya, mengajak mereka untuk melaksanakan semua diperintahnya, menjauhi segala dilarangnya. Berlomba-lomba dalam kebaikan dan mencegah kemungkaran. Fastabiqul khairat. Mereka berusaha mewujudkan kebahagiaan di antara sesama. Mereka bermuamalah dengan penuh kasih sayang, bentuk solidaritas tinggi, dan setiap orang mengulurkan tangan untuk membantu sesamanya. Ya, berakhlak mulia tentunya jiwa sepertinya jiwa yang baik, ruh yang lembut dan ucapannya santun. Semua yang sudah dipaparkan di atas menjadikan seorang tersebut bahagia, mengajak orang lain untuk meraih kebaikan dunia dan akhirat. Wujudkan ayat Allah mengatakan bahwasannya ada khalifah di muka bumi ini, ya. Khalifah fil ard, ya. Pengatur bumi ini, ya. Dan juga dikatakan, ya, dan sebagai khalifah di muka bumi ini yang mewajibkan Nabi Adam istimewa daripada malaikat. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis bahwa stakbar wa kana minal kafirin. Ya. Ketika disujud, ya, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis, ya. Ketika seluruh malaikat disuruh tunduk sujud kepada Adam, ya, semua sujud kepada Adam kecuali siapa? Illa iblis. Kenapa iblis? Karena dia punya sifat angkuh dan sombong, ya. Ana minnar wa huwa min tin, ana khairu minhum, ya kan? Saya ini dari api, kata iblis, sedangkan Adam itu dari tanah, ya. Padahal api dan tanah itu tidak ada dua-duanya mulia, sama semua di hadapan Allah, ya. Inilah bentuk dari kesombongan, merasa dirinya yang paling hebat, ya. Merasa dirinya, ya, merasa dialah yang paling hebat. Ini tentang manusia sebagai khalifah di muka bumi. Jadi kalau dikatakan kedudukan mulia manusia si Allah adalah pemberi nikmat dan diutusnya Rasul. Kenapa diutusnya Rasul? Ya. Kenapa bukan yang lain, malaikat misalnya? Ya, karena Rasul itu juga manusia seperti kita. Bedanya dia dengan Rasul dengan kita adalah Rasul diberikan wahyu, Rasul juga makan, minum, tidur, ya, menikah, ya. Langsungkan keturunan, ya, berniaga, ya, seperti itu. Dan juga menuntun manusia menuju jalan kebaikan dan kebahagiaan, ya. Jadi inilah menuntun manusia ke jalan kebahagiaan. Haram kata syariat, ya haram kata kita. Kenapa? Supaya kita bahagia. Jadi jamaah sekalian, ya, tugas utama manusia melalui bimbingan Rasulullah ialah diperintahkan untuk beribadah hanya kepada Allah, ya, menjauhi syirik, bersegera dalam berbagai amal, mencegah kemungkaran, serta bergaul dengan sama manusia berdasarkan cinta dan kasih sayang. Jadi bagaimana kita bahagia adalah dengan berteman dengan orang yang soleh, sama-sama mengajak kita fastabiqul khairat, sama-sama mengajak kita kepada kebaikan. Kalau yang tak dikaji misalnya, ya, agama misalnya, jumpa dengan kita kawan kita, awalnya nanya-nanya, terakhir ngalor ngidul. Kalau kita nggak mengkaji agama, ya. Jadi jamaah sekalian, inilah tadi, ya, manusia sebagai khalifah di muka bumi ini adalah sebagai bentuk daripada kita menjadi hablum minallah. Bagaimana kita beribadah kepada Allah, ya. Hablum minan nas, ya. Bagaimana hukum syariat ditegakkan hari ini? Syariat dalam hubungan antar manusia tidak tegak. Ya, bagaimana hukum rajam, bagaimana hukum kisos, bagaimana mencuri, ya. Nah, itu kan tidak tegak hari ini.
ya, maka Islam itu tak tampak dalam kehidupan kita. Maka dikatakan bagaimana terkadang ya, ada orang-orang yang dia itu suka kepada wujud, nampak dia besar, nampak dia bergengsi, ya itulah dia pilih. Hari itu kan Islam tak nampak dalam kehidupan kita, hanya sebagai ya, Islam itu tak diterapkan dalam kehidupan kita, tapi hanya nampak pada individu-individu. Ya. Pilihlah pemimpin yang taat, yang solih, yang takut kepada Allah, tapi tak menerapkan hukum Allah, sama aja. Ya, dia hanya baik kepada dirinya saja, tidak kepada apa yang dipimpin. Karena Allah, Rasulullah bersabda, al-imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'yati. Kalian itu imam dan kalian akan dimintai pertanggungjawaban. Ya. Jadi Imam Al-Mawardi juga mengatakan bahwasannya agama dan kekuasaan itu satu kesatuan. Ya. Jadi agama dan kekuasaan itu, agama memberikan pemahaman sedangkan kekuasaan itu menjalankan. Kalau agama tidak dijadikan fondasi sedangkan kekuasaan itu menjalankan, maka dia akan menzolimi kepada orang lain dan juga akan berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Al-Baqarah ayat 34 ini menunjukkan bahwasannya ya, Allah merintahkan para malaikat untuk bersujud kepada Adam sebagai bentuk penghormatan atas tugasnya sebagai khalifah fil ard. Ya. Jadi qalu atas alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ya. Apakah engkau akan menciptakan manusia yang menghancurkan bumi ini? Ya. Nah, itu kata malaikat. Allah mengatakan ya, kamu ya tidak mengetahui apa yang aku ketahui. Nah, jadi seperti itu. Ya, sebagai khalifah fil ard. Jadi kalau dia ya, jadi Al-Quran itu apa dikatakan zoharul fasadu fil barri wal bahri maka sabat aidin nas. Ya, telah nampak kerusakan di darat dan di laut oleh siapa? Tangan-tangan manusia. Ya. Hari nampak kerusakan. Kalau tidak berdasarkan pada syariat, ya, habis semua. Gunung pun habis, hutan pun habis. Ya, penduduk yang tinggal di kota tenggelam. Kenapa? Karena tidak menjalankan syariat. Ya. Nah, jadi seperti itu. Ya. Nah, begitulah tentang manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Ya. Sebagai apa manusia? Sebagai penjaga alam. Sebagai yang makmurkan bumi. Begitu. Sampai sini ada yang mau kita diskusikan? Atau ada yang mau ditanyakan? Mengenai bab ya, khalifah fil ard, sebagai khalifah di muka bumi. Baik ya, kita masuk poin kedua tentang manusia adalah khalifah di muka, yang dimuliakan di muka bumi. Luar biasa kita nih. Jadi kita ini beri akal pikiran ini ya, kita manfaatkanlah untuk banyak-banyak berbuat kebaikan dan apa, selalu bertakwa pada Allah Pak Ustaz ya. Insya Allah. Silakan Bapak-Bapak, kalau ada mau kita diskusikan. Ya, memang luar biasa Bang Fakar, manusia, tapi tantangannya berat. Jangan sampai yang diutus jadi khalifah malah menjadi perwakilan iblis juga di dunia untuk menyesatkan manusia, kan itu yang beratnya. Sudah ada zaman sekarang Pak. Kenapa? Sudah ada zaman sekarang yang Pak. Nah itu padahal berdampaknya. Itu makanya harus betul-betul dipahami kan, makhluk dulu, makhluk ini kan sebetulnya kan jin atau iblis atau malaikat itu adalah makhluk yang taat kepada perintah Allah, mengerjakan beribadah kepada Allah. Tetapi sejak habis diciptakannya Adam dan manusia itu, dan ada perintah untuk sujud kepada manusia, disinilah iblisnya yang jadinya membangkang jadinya kan. Nah ini kan yang menjadi musuh nyata bagi umat manusia sampai sekarang. Ini yang menjadikan. Padahal dulu di waktu masih
iblis, iblis atau jin atau malaikat itu adalah makhluk yang taat kan sebetulnya kepada Allah. Tapi setelah diperintahkan untuk sujud kepada Adam, maka inilah yang menjadi ini kan, menjadi setelah diturunkan ke dunia menjadi baik buruknya ini tadi kejadian. Apakah siapa yang pengikut iblis, siapa yang pengikut yang sebagai khalifah di dunia, kan ini yang menjadi ini sekarang yang menjadi penyebabnya. Ini yang kita kaji ya ini kan. Nah sekarang kan malah ini iblis ini malah menggoda manusia itu malah banyaknya itu kan nggak iblis saja, itu kan yang menjadi iblis itu kan iblis dan manusia. Manusia itu sendiri yang jadi iblis yang akan menggoda orang-orang yang taat kepada ini. Yang beratnya kan sekarang penggoda-penggoda manusia yang mungkin lebih banyak dari manusia iblis untuk menyesatkan khalifah-khalifah manusia ini. Mungkin itu poin yang harus kita jaga itu. Mungkin sedikit itu komentarnya. Mungkin kalau ada ini Ustaz, gimana pemahaman kita hal ini, karena begitu beratnya tugas sebagai khalifah, tapi godaan yang terberat itu adalah rayuan dari iblis ini akan selalu menyesatkan manusia. Walaupun kita bersyukur umat yang Rasulullah itu nanti setelah dihisab itu dijamin semua masuk surga, tidak akan kekal kita di neraka kan gitu kan. Walaupun mungkin ada kita juga akan, kalau ada dosa-dosa itu akan dibersihkan dulu di neraka, tapi pada akhirnya akan kekal di surga gitu. Amin, amin, amin. Ya, jadi memang Pak, terima kasih atas tambahannya. Jadi kok dikatakan sebenarnya dosa iblis itu kan cuma satu, tak mau dia sujud kepada Adam. Ya. Tapi dia bisa melihat Allah. Kalau kita manusia ini, ya, kalau dikatakan kalau ada yang melihat, ya, fitrahnya itu kita taat. Ini manusia. Kenapa saya berani mengatakan seperti itu? Lihat aja lampu merah di kota Medan nih. Kalau ada polisi semua taat orang. Tak ada yang berani melanggar, ya. Kalau istilahnya nih jangan dipakai ya. Kalau ada di Facebook itu lampu hijau ya memang harus jalan. Lampu kuning cepat-cepat. Lampu merah kalau ada kesempatan masuk. Nah ini kan berbahaya ini. Ya. La diroro wala diroro. Jangan membahayakan diri sendiri dan orang lain. Pasti itu Pak tertib Pak. Ya. Saya lihat di jalan Stomo ya, di lapangan Merdeka itu kalau ada polisi tertib manusia ini, tak ada yang berani melanggar, apalagi meper-meper ke samping tadi. Nah inilah ya, sedangkan iblis ini ya dia melihat ada Allah di situ tapi petentang-petenteng lihat, ya merasa dirinya hebat, saya lebih baik ya dibandingkan Adam, saya dari api, dia dari tanah, kan tidak ada kan. Kalau kita ada kebakaran nih ya, kita timpuk pakai tanah, mati api itu. Ya. Mati api itu. Ya. Ada gas bocor ya kan, kita timpuk pakai tanah ya bisa jadi mati ya, tapi kalau ada api ya kita timpuk pakai tanah, mati pula api itu kan. Maka dikatakan kan hadis Rasulullah, inna akramakum indallahi atqakum. Allah itu tidak melihat kamu dari ya orang yang paling bertakwa di antara kamu. Ini luar biasa ini ya, sebagai manusia, sebagai pengelola di muka bumi ya. Dalam artian Islam itu memang perlu dengan aturan supaya apa? Supaya kita selamat. Ya. Islam mengatakan bahwa ada kehidupan yang kekal dan panjang setelah di dunia ini. Ya. Paling banter manusia itu paling kuat di dunia ini sekarang 120 tahun. Ya. Lebih daripada itu tak ada yang selamat ya. Nah, walaupun di atas ya di atas itu sudah tidak ada lagi ya. Jadi seperti itu. Nah, Pertanyaan ada ini bertanya ini Bang Reja gimana? Gimana Ustadz taubat nasuha, taubat yang sebenar-benar taubat, innamal a'malu binniyat.
ya kita niat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, tak akan lagi mengulangi lagi. Ya. Nah, baru gimana Ustaz? Ya sholat taubat. Ya, sholat taubat itu di kapanpun bisa dilakukan, dia sunnah hukumnya. Ini jangan tomat ya. Atau tomat apa? Sambal. Atau kalau bahasa Medannya angat-angat tai ayam. Angatnya selesai. Jangan. Maka kan berkumpul dengan orang soleh, kita ada tobat. Ya kawan kita, kawannya judi online, ya selesailah. Narkoba misalnya. Ya gitu lagi. Riba juga lagi, udah. Ya. Jadi Islam tuh simple. Ya. Bertaubat, tubuh taubatan nasuha, dengan sebenar-benar taubat. Kalau misalnya Ustaz, aku nggak melakukan lagi judol, tapi aku nggak bertobat, apakah itu apa Ustaz akan diampuni? Ya enggak. Kenapa tidak ada di azam hati kita untuk bertaubat? Hanyalah udahlah, aku tinggalkanlah itu. Tanpa ada di azam hati kita, kita bertaubat, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu, Pak. Sesuai ini apa Bang Raja selalu diingat apa lagu Tombok Hati itu? Itu selalu diingat itu. Tombok hati ada 5 perkaranya. Itu harus sering diulang-ulang gitu. Jadi kita kalau merasa sudah agak turun iman ya kan, dengar lagu itu, oh ya juga ya, berkumpul sama orang-orang soleh. Itu mantap itu. Ada 5 poin apa 6 poin lagu dia, kalau nggak salah ya. Ya salah satu kita inilah saling mengingatkan, kita setiap pada subuh ini saling mengingatkan. Luar biasa lah kita, insya Allah lah ya. Semoga kita istiqomah di sini ya, istiqomah kita belajar. Terus kita saling menasihati. Kalau awak-awak agak-agak melenceng, ya tolonglah diluruskan lagi kan begitu. Mungkin ada lagi silakan. Begitu Bang Reja ya. Banyak-banyak kita beristighfar, selalu kita mengenal Allah. Jadi kalau Pak misalnya berkaitan ya dengan haknya Allah tadi ya, meninggalkan maksiat tersebut ya, berhenti total dari dosa ya, tidak dikatakan bertaubat jika lisan mohon ampun namun perbuatan masih terus berjalan. Nah, jadi habis itu apa? Menyesali perbuatan ya, bertekad kuat tidak mengulangi. Jika dosa berkaitan dengan sesama manusia gimana ya? Berupa harta materi harus wajib dikembalikan. Nah, misalnya dia ada mencuri, ya copet dia, harus diingat dia copetnya berapa dan harus dikembalikan kepada manusia, diganti dengan yang setara. Jika berupa non materi seperti ghibah, fitnah atau cercaan, ya minta maaf kepada pelakunya. Tapi jika kita minta maaf kepada pelakunya, akan lebih besar mudaratnya, ya dia marah misalnya. Jadi semua na'udzubillahi min zalik ini ya. Ada misalnya perilaku dia suka mengintip ya. Ini dia bertobat, dia kasih tahu ya, aku mengintip istrimu misalnya. Ini bisa jadi akan ada pembunuhan misalnya, kan ada kejadian seperti itu ya. Lebih besar lagi mudaratnya, ya maka dia berdoa kepada Allah ya, dengan apa? Mendoakan si fulan ya. Jadi dengan cara mendoakan kebaikan bagi orang tersebut, memuji kebaikan di tempat Anda pernah menggibahnya dan beristighfar atas nama orang tersebut. Gibah di tempat di lokasi si C. Ya, jangan gibah, kita katakan oh si fulan ini orang yang baik, begini begitu ya. Jangan digibahi lagi ya. Dan kita ya beristighfar atas nama orang tersebut ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi begitu Pak, tentang kalaulah kita supaya taubat ya, bagaimana prakteknya Ustadz itu, ambil wudhu tadi ya. Taubat supaya tidak mengulangi lagi, berazam kepada Allah. Apa misalnya yang berbuat ya kita maksiat, ya itu ditinggalkan. Misalnya tempat yang kita tinggali ya, kalau kita mampu tidak bermaksiat ya nggak masalah. Tapi kita itu bermaksiat, maka tinggalkanlah tempat itu. Tempat itulah yang mengantarkan kita kepada kemaksiatan, jangan. Nah, jadi seperti itu. Begitu Pak. Ya, baik Pak Ustadz. Baik.
Baik ya Pak Bapak, mungkin cukup dahulu ya. Udah jam 7, insya Allah kita sambung lagi besok ya. Selasa depan. Senin depan kita sambung sama Ustaz Ridwan ya. Baik Pak Ustadz, biar tambah berkah kajian kita Pak Ustadz, dibantu doa Pak Ustadz. Ya baik, kalau tidak ada kita tutup dengan membacakan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullah, astagfirullah, dan doa penutup majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila bisabil haq fastabiqul khairat, ila liqa ma'assalama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Ustaz, jazakallahu Ustaz atas ilmu waktu dan materi sampaikan. Semoga bermanfaat untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di pada pagi hari ini. Semoga Ustaz diberikan Allah kesehatan, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan segala rezekinya. Amin. Dan juga semoga bapak yang bergabung di sini ya, kita sama-sama diberikan Allah kesehatan. Yang punya usaha semoga punya usahanya lancar. Yang masih sakit semoga cepat sembuh. Yang punya utang semoga mudah untuk donasinya. Yang punya anak semoga menjadi anak yang soleh dan soleha ya. Dan juga semoga hari ini apa yang kita kerjakan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baik ya, kita tutup dan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan juga doa akibat majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bukan ya Pak Ustaz? Jumpa. Ya Pak Ustaz. Baik ya, terima kasih.